Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan atau menjalankan seperangkat fungsi. Distribusi merupakan penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian kecil. Jadi, sistem terdistribusi adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur mendistribusikan data, informasi, proses objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Contoh arsitektur sistem terdistribusi ada dua. Yang pertama, arsitektur multiprosesor. Yang kedua, arsitektur client-server. Pertama, arsitektur multiprosesor merupakan model sistem terdistribusi yang paling sederhana yang terdiri dari sejumlah proses yang dapat berjalan pada beberapa prosesor yang terpisah. Yang kedua, arsitektur client-server, yaitu merupakan suatu jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai terminal akses atau klien dan pusat pengelolaan layanan atau server. Karakteristik penting terdistribusi, yaitu yang pertama, pemakaian bersama sumber daya. Merupakan suatu sistem terdistribusi memungkinkan pemakaian bersama perangkat keras dan lunak, seperti disk, printer, file, dan compiler. Yang kedua, keterbukaan, yaitu batas perluasannya dengan cara menambahkan sumber daya yang bukan merupakan hak pemilik. Yang ketiga, konkurensi, merupakan pada sistem terdistribusi beberapa proses dapat beroperasi pada saat yang sama pada berbagai komputer di jaringan. Kemudian, skalabilitas merupakan sistem terdistribusi dapat diskala dalam hal kemampuan sistem untuk dapat di-upgrade dengan menambahkan sumber daya baru demi memenuhi tuntutan baru bagi sistem. Kemudian, toleransi kesalahan. Pada bagian besar sistem terdistribusi, layanan yang terdegradasi dapat diberikan ketika terjadi kegagalan. Yang terakhir, transparansi merupakan terbukanya sifat terdistribusi sistem bagi user. Kelemahan dari sistem terdistribusi yaitu: pertama, kompleksitas. Sistem terdistribusi bersifat lebih kompleks daripada sistem sentral. 2. Keamanan. Sistem terdistribusi dapat diakses dari beberapa komputer dan jalur jaringan mudah disadap, sehingga keamanan jaringan sistem terdistribusi menjadi masalah yang besar. Ketiga, kemampuan untuk dikendalikan. Komputer yang terdapat di sistem terdistribusi bisa terdiri dari berbagai tipe yang berbeda dan mungkin dijalankan pada sistem operasi yang berbeda pula. Kesalahan pada satu mesin bisa berakibat pada yang lainnya, sehingga harus banyak usaha untuk mengendalikannya. Yang terakhir, tidak dapat diramalkan. Sistem terdistribusi tidak dapat diramalkan tanggapannya. Tanggapan tergantung beban total sistem, pengorganisasian, dan beban jaringannya.